Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari zat aditif dan zat adiktif pada submateri zat aditif di SMP Negeri 4 Sodong Hilir. Biodata, nama Dr. Randa Hajat Thaibah MSI, unit kerja di SMP Negeri 4 Sodong Hilir, jabatan Kepala Sekolah. Nah, anak-anak, pada kesempatan atau pembelajaran kita kali ini diawali dengan absensi ya. Jangan lupa absensi merupakan penilaian sikap, itu sikap disiplin. Nah, saya sudah meng-share di grup kelas dan ini adalah alamat dari form yang harus kalian isi. Nah, anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Nah, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Anak-anak, sebelum ke materi, mari kita mengisi pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Nah, setelah kalian mengisi pretest tadi, Ibu akan menerangkan tentang kompetensi dasar pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, kemudian zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif, kemudian mengklasifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman kemasan, kemudian menentukan zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman kemasan, menganalisis dampak zat aditif bagi kesehatan, dan yang terakhir adalah membuat laporan tentang zat aditif dalam makanan dan minuman. Pada pembelajaran kali ini, tujuannya adalah setelah kalian melihat tayangan video, kalian dapat mengidentifikasi zat aditif dengan benar. Kemudian melalui tayangan slide PowerPoint, kalian juga dapat mengklasifikasi zat aditif dalam makanan dan minuman dengan tepat. Kemudian dari diskusi peserta didik atau anak-anak dapat menentukan zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman dalam kemasan dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak zat aditif bagi kesehatan dengan tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun laporan tentang zat aditif dalam makanan dan minuman setelah mengamati makanan dan minuman kemasan dengan tepat. Manfaat dari pembelajaran ini, yang pertama adalah mengetahui materi tentang zat aditif. Yang kedua, membedakan zat aditif alami dan buatan. Kemudian mengetahui efek samping mengkonsumsi zat aditif buatan. Nah, mari kita sebelum pembelajaran, adik-adik lihat tayangan ini ya. Ruang dapur tempat pembuatan saus nampak tidak layak. Coba diperhatikan ya. Kalau tomat yang jelek kan harga murah, kadang kita kasih tambahan dan mudah dihaluskan. Tomat itu hanya untuk bau. Ya, Tapi kan papaya baunya tajam juga, Bu. oh itu nanti ada campuran lain, Mas. Oh, ada, Bu, ya? Bau, ya. Ini pembuatan Satu hal yang mulai terjawab, komposisi pepaya busuk jauh lebih banyak dari tomat busuk. Bau manipulasi tercium. Pepaya yang sudah busuk dan mengeluarkan aroma yang memualkan mulai dikuliti. Kejutan belum berakhir. Langkah si pembuat saus tomat berikutnya benar-benar tidak masuk di akal. Habis ini kita injak, Mas. Injak. Ya.
biar untuk menghaluskan. Ini sudah higienis. Kakinya ibu nggak dari kaki dulu, Bu? Enggak, langsung aja. Sementara kaki Kotor kan Bu kaki ibu? itu ya mungkin sudah Orang kan nggak tahu mas. kotor. Tadi sela-sela kukunya juga ada. Kalau pakai blender Bu? Apa mas? Enggak punya mas. Yang ini yang lebih cepat mas. Biar lebih cepat. Kalau gini kan lebih cepat mas. Kalau blender kelamaan. Campur kaki. Tahu serasa kaki Ya ya. nambah vitamin mas. Harum. Vitamin E. Vitamin E apa Bu? Ya itu kan kaki kan E mas. Oh gitu E. Iya pak, gantian pak, pegel. Saya bisa bangkrut mas. Nah ini sudah diolah ya adik-adik. Tepung Untuk apa Bu? untuk pengentalan. Pakai zat Ini apa nih? ya. Itu Ini pewarna pak, dikit aja pak. Pakai tapi kan ini pewarna pakaian ini ya. Iya, Bahaya nih Bu, bukan buat makanan. nah ini kan cuma sedikit mas. Kalau banyak ya kayak bahaya. gini. Menarik ya adik-adik. Sebenarnya kan banyak sedikit itu kan tetap bahaya Bu. Ada Nah untuk penghematan mas. Lengkap sudah adonan ngawur saus tomat abal-abal. ini saus Segini biasanya habis nih Bu. Habis. yang siap. Bisa kurang juga Bu ya. Iya, Oh jadi kalau ini habis biasanya kurang, ibu bikin lagi. bikin lagi. Oh jadi Sering sekali ya kita pakai saus ini. Sama mie juga enak ya. Nah dari tayangan tadi kira-kira apa yang ada di benak adik-adik? Nah pertanyaannya nanti adik-adik tulis, kumpulkan, kemudian bisa kita diskusikan ya. Nah adik-adik tadi kan kita belajar tentang zat aditif, ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Namun dalam tayangan video tadi ternyata zat yang digunakan adalah zat yang berbahaya, yaitu zat buatan dan berbahan dasar kimia yang memang bukan digunakan untuk makanan. Ya adik-adik, bahan kimia juga ada yang aman dikonsumsi dan ada juga yang berbahaya. Yang tadi bukan untuk konsumsi ya tentunya, karena yang tadi merupakan pewarna untuk kain. Adik-adik dari sini adik-adik juga harus banyak belajar, banyak mengetahui apa sih perbedaannya zat aditif alami, buatan, kimia yang dapat dikonsumsi, dan kimia yang benar-benar berbahaya. Nah, apa yang ada di pikiran adik-adik ketika melihat gambar berikut? Ada kue warna-warni, ada sirup, ada mie yang sangat menggoda ya, sepertinya pedas sekali rasanya, mungkin yummy. Nah, apa sih fungsi dari warna-warna yang ada pada makanan ini? Iya, tepat sekali. Warna-warna ini bisa menarik sehingga adik-adik tergoda untuk mencobanya ya. Iya. Kemudian adik-adik harus belajar tentang pewarna makanan. Tadi kan dalam makanan begitu menarik ya. Ada makanan apa saja sih? Nah, di sini ada pewarna makanan alami. Di antaranya daun suji, buah kakao, kunyit, cabai merah, karamel, dan sawi. Namun ada kekurangannya juga. Dalam pewarna alami ini biasanya menimbulkan bau yang kurang sedap ya. Jadi ada campuran baunya dan warnanya juga tidak terlalu terang atau agak pucat. Namun ini aman dikonsumsi ya adik-adik. Ada juga pewarna buatan yang memang digunakan untuk bahan makanan. Nah, adik-adik bisa baca sendiri ya apa saja warna buatan ini. Kemudian kelebihannya dari
pewarna buatan untuk makanan ini warnanya lebih terang sehingga lebih menggoda serta lebih awet ya tentunya. Nah, kemudian ada pemanis makanan. Nah, pemanis makanan ini juga terdiri dari dua ya. Ada yang pemanis alami, diantaranya madu, gula kelapa, gula aren, tebu, gula jagung, kemudian kurma, stevia, agape, sirup beras merah, dan maltosa. Kemudian ada pemanis makanan buatan juga, diantaranya siklamat, aspartem, sakarin, sukrosa, glukosa, fruktosa, sorbitol, laktosa, asesulfol, potasium, dan neotam. Nah, adik-adik, selain dari bahan makanan tadi pemanis, ternyata makanan yang kita konsumsi itu mengandung pengawet, apalagi makanan dalam kemasan ya. Namun adik-adik di sini bisa membandingkan. Di sini ada pengawet alami, ada pemanisan, pengasinan, dan penjemuran. Namun memang diawetkan juga kalau menggunakan pengawet alami memang tidak tahan sampai 1 tahun ya. Nah, beda dengan bahan pengawet buatan ya. Adik-adik bisa lihat dari komposisi makanan dari setiap kemasan makanan yang adik-adik lihat. Nanti adik-adik apa saja sih pengawet dari bahan makanan ini, diantaranya ini ya. Jika menemukan asam benzot dan kawan-kawannya, oh berarti itu adalah pengawet pada makanan ya. Kemudian pelezat makanan. Nah, adik-adik kan kalau makan kalau nggak enak, kalau nggak lezat kan males ya makannya. Tapi apa sih bahan yang bikin makanan rasanya enak atau lezat? Ternyata adik-adik, penggunaan bahan alami seperti bawang, kemudian gula, garam, pedas, merica, ternyata itu bisa memberikan cita rasa tersendiri ya pada makanan enak tepatnya ya. Namun ternyata ada beberapa bahan makanan atau pelezat makanan yang buatan seperti micin, kemudian kaldu, banyak ya bisa adik-adik temukan. Bahkan adik-adik juga mengkonsumsi pelezat makanan tersebut dalam sehari-harinya. Nah, adik-adik, selain tadi pelezat, ternyata dalam makanan juga terdapat zat pemberi aroma. Ya, di sini ada pemberi aroma buatan ya. Adik-adik bisa baca di sini dari 1 sampai 12 nama esternya apa, kemudian aroma yang ditimbulkannya juga apa. Nanti bahan ajar ini Ibu share di grup ya. Nah, kemudian dari makanan, tentunya apalagi makanan yang berkuah, rasanya mungkin lebih menggoda yang kental-kental ya, karena tekstur makanan merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Kadang kita perlu menggunakan makanan supaya lebih menarik. Zat pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, melekatkan, dan mengentalkan bahan makanan yang dicampur air. Contoh-contoh pengental alami adalah pati, gelatin, dan agar-agar. Nah, adik-adik ada juga loh zat pengental buatan. Contohnya adalah polisorbat asam amino glutamat. Kemudian ada pengemulsi. Nah, jenis zat aditif yang terakhir ini merupakan bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contohnya zat pengemulsi adalah lecitin yang digunakan pada mayones dan mentega. Nah, adik-adik, setelah adik-adik melihat tayangan video, kemudian penjelasan dari Ibu kini udah di-share di grup ya, di grup pembelajaran tentang LKPD yang harus adik-adik kerjakan. Nah, LKPD-nya silahkan kerjakan, Ibu beri waktu selama 10 menit dan nanti Ibu absen siapa yang sudah masuk tugasnya dan yang belum ya adik-adik ya. Nah,
Sekian dari Ibu pembelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan adik-adik bertambah wawasan. Kemudian kita bisa tahu mana makanan yang baik dikonsumsi dan mana makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, adik-adik, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.